untuk pertanyaan pertama, ini dari saya Arifda gabungin antara Pak Hendra dan juga Pak Ahmad Amiruddin. Oke, ini kayaknya ini para owner nih Mbak, bau-baunya ya, para owner. Para owner kan, para owner ini kan. Saya tuh paling jiper kalau saya tuh udah ngobrol sama owner gitu, kayak ngerasa aduh gimana nih gitu, takut saya. Oh enggak kok Mbak. Jadi Pak Hendra dan Pak Ahmad Amiruddin ini selalu kalau owner ini kan pengen timnya loyal gitu ya Mbak ya. Nah, kira-kira bagaimana sih Mbak? Apakah ada trik khusus dari HR dulu nih, dari sisi HR, ketika kita mewawancarai kandidat, itu kita tahu dia loyal, bakal loyal atau enggak sama perusahaan itu, apakah ada kode-kodenya gitu nggak Mbak? Kalau misalkan Mbak Rindi biasanya melihatnya seperti apa? Gitu. Thank you Mbak. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Jadi terkait dengan loyalitas ya, ini kita bicara tentang konteks hiring ya, mencari orang yang masuk ke kita potensinya loyal apa enggak, bukan konteks yang udah ada di kita, berarti gitu ya Mbak Rifda ya. Jadi satu, teman-teman cek CV-nya. Nah ini kemarin ya kita ada screening CV. Cek CV-nya, kalau dia sudah bekerja, gitu ya. Kalau dia sudah bekerja, cek pengalaman kerjanya dia pendek-pendek atau tidak. Pendek itu kayak gimana? 3 bulan, ganti 6 bulan, ganti lagi 6 bulan, ganti lagi gitu. Itu ada indikasi dia tidak akan loyal sama kita. Itu menurut saya ya, dari pola formula yang saya sering temukan gitu ya. Dan saya sharing beberapa teman-teman rekruter, itu sangat bisa terlihat ketika dari CV-nya mereka itu kutu loncat gitu, ganti. Itu poin-poin dasar pertama yang sebenarnya bisa menjadi screening kita gitu. Terus yang kedua, saat interview ditanya situasi apa yang paling bikin kamu nggak nyaman gitu. Itu bisa menunjukkan indikasi dia bakal nyaman nggak sama kita, bakal loyal nggak sama kita. Ketika orang loyal nih kayak Mbak Rifda loyal gitu ya, karena dia nyaman sama Aksoro. Saya di Inspira gitu ya, banyak banget yang nanya kenapa kok Mbak Rindi masih mau di Inspira gitu, dari Jarum Group terus tiba-tiba turun gunung gitu. Pertanyaan itu kemarin banyak muncul kayaknya ya di offline ya. Nah, kenapa saya loyal gitu? Karena saya nyaman gitu. Saya nyaman gitu, dan hal-hal yang bisa saya cari tahu saat interview adalah apa yang membuat kecocokan organisasi ya, tadi ya, organization fit ya. Apa yang bikin kamu gak nyaman dalam bekerja? Gitu. Atau apa yang bikin kamu nyaman dalam bekerja? Walaupun dia fresh graduate, saat organisasi kamu nyaman yang lingkungan yang kayak gimana sih? Gak nyaman yang kayak gimana? Itu bisa menunjukkan indikasi dia bakal fit gak sama kita. Dan pada akhirnya loyal. Kalau dia ngerasa, saya itu, ya tadi ya, contoh paling sering ketemu tuh, saya tuh ini, masalah jam kerja. Saya pinginnya ya, 8 ke 5 Mbak, gitu. Terus saya tuh kalau udah dihubungin di atas jam 7 kan nggak bisa. Saya dihubungin jam 10, itu udah sering banget tuh saya dapat tuh dari kandidat gitu. Kalau misalnya saya paksa untuk saya terima, gitu, padahal culture kita, gaya kerja kita, itu yang bisa, ya tadi yang saya cerita, saya diskusi sampai jam 2 pagi, nanya ke Mbak Rifda itu sampai jam 12 malam kita diskusi gitu ya. Itu menurut saya nggak akan bisa gitu. Dia nggak akan nyaman dan pada akhirnya adalah keluar gitu. Itu pertanyaan selain cek interview ya, pertanyaan yang bisa melihat sisi loyalitas. Kemudian kita bisa tanya juga nih teman-teman ya. Kadang saya juga nanya, ekspektasi seorang leader buat kamu apa? Itu saya suka ada pertanyaan tambahan gitu untuk menambahkan data. Saya suka leader yang dia mengayomi, dia bisa memberikan arahan yang clear gitu. Saya nanya, emang ada situasi apa yang pernah kamu alami? Leader saya dulu tuh sukanya asal ngasih kerjaan, tapi dia sendiri tuh nggak tahu Mbak apa yang dia mau. Itu sering banget terjadi di kandidat curhat jadinya. Itu saya cek lagi, ini leader yang di tempat saya, apakah dia bisa fulfill ekspektasi itu apa enggak. Kalau nggak bisa, saya nggak akan ambil. Karena itu akan jadi bom waktu. Ya, bom waktu. Karena dari awal dia udah emang terbiasa nggak suka dengan lingkungan kerja yang seperti itu, dikasih lagi yang sama, ya kemungkinan besar untuk nggak sama kitanya itu besar aja. Ada aja gitu. Itu sih poin-poin yang bisa dicoba. Jadi sambil bergulir ya tadi ya, startnya jalan, tapi kalau ditanya summarize-nya gitu ya, untuk konteks loyalitas, hal itu tadi yang kita bisa tanya.
Itu sih Mbak Rifda. Oke, Terima kasih. mantap. Thank you, Mbak Rindi. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Frihastanto dan juga Kak Aulia Pungki. Gitu. Ini tentang acceptance dan juga rejection tadi, Kak. Nah, kalau misalkan dalam hiring nih, Kak, apakah memang wajib gitu untuk memberitahu kandidat dia diterima? Kalau diterima kan biasa ya wajib ya, Mbak ya. Kalau misalkan dia ternyata tidak diterima, rejection itu apakah wajib diberitahukan ke mereka atau enggak? Oke, kalau di kita wajib sih, walaupun misalnya baru, karena emang prosesnya kan ada yang lama juga ya, baru 1 bulan, 1,5 bulan gitu ya, karena kadang-kadang kalau kita lagi, apalagi baru create bisnis gitu, apa namanya, kita perlu nunggu dari user, ada beberapa user gitu ya, at the end kita kirimin sih Mbak Rifda, karena buat experience. Dan kadang-kadang kalaupun misalnya nih kita belum waktunya gitu ya 2 minggu atau 1 bulan gitu, saya biasanya udah dikontak duluan. Banyak banget yang kontak saya, misalnya saya udah bilang nih 2 minggu ya nanti kita, tapi dari seminggu pertama tuh dari kontak Mbak gimana prosesnya gitu. Karena emang keinginan apa ya, kejelasan itu tuh buat anak-anak apalagi yang potensinya bagus gitu ya, mereka critical thinking-nya tuh kadang-kadang juga jalan gitu, keponya tuh juga tinggi gitu. Itu biasanya daripada saya kagul kan, aduh ini gimana nih gitu ya, saya by email tuh saya suruh tim saya tuh untuk share ke mereka gitu Mbak Rifda. Oke, siap. Berarti wajib ya, Mbak ya. Dan itu sebagai Ya, building rapport juga ya sebenarnya. Untuk kalau misalkan emang sekarang nggak bisa diterima, mungkin siapa tahu bisa besoknya gitu, di posisi ya, yang lain atau di waktu yang lain. ya, betul. Oke, mana? Oke, selanjutnya ini mungkin satu pertanyaan dulu sebelum beralih ke yang sudah raise hand. Oke. Ini ada beberapa juga yang menanyakan pertanyaannya yaitu dari Mbak Rida. Kira-kira kalau misalkan untuk kita meng-hire tenaga yang memang sudah profesional kan punya pengalaman kerja sebelumnya. Nah, Ya, kalau misalkan untuk yang fresh graduate ini seperti apa Mbak caranya kita mengkorek-koreknya? oke. Jadi kalau untuk fresh graduate, saya selalu cek tadi ya, CV-nya dia punya pengalaman organisasi seberapa banyak gitu. Karena saya kalau saya pribadi, mungkin teman-teman juga bisa ngelakuin ini. Saya tidak terlalu ngerasa fit ya polanya di sini ketika kandidat fresh graduate tidak punya pengalaman organisasi sama sekali. Gitu. Mereka tidak punya pengalaman organisasi sama sekali, sehingga leadership-nya jadi nggak terasa gitu. Kemudian problem solving-nya juga nggak terasa, karena dalam proses berorganisasi gitu ya, mereka dengan sendirinya mereka akan terasah. Interaksi dengan people-nya tuh loh, yang kita pengen tahu ya. Kalau dia cuman yang kuliah pulang di kampus, pulang ke rumah, kampus pulang ke rumah, terus di rumah nonton drakor ya zaman sekarang ya, scrolling sosial media, produktivitasnya sih itu yang saya juga kadang-kadang pertanyakan gitu ya. Sehingga ketika saya sangat senang dengan fresh graduate yang dia bisa cerita, apalagi sekarang tuh stimulus untuk mereka berprestasi itu banyak banget gitu, asli. Jadi saya sering amazed aja sama kandidat-kandidat saya itu kayak, wah gila ya kalian masih muda, terus banyak karyanya gitu, banyak banyak prestasi-prestasinya gitu. Itu karena makin kesini stimulusnya makin banyak, ikut event apa, ikut lomba mana gitu. Nah itu yang menurut saya sangat kita bisa gali ketika kita cari fresh graduate untuk join sama kita. Dia punya apa ya, standar atau dia punya potensi yang sudah terlihat saat dia berorganisasi. Dia misalnya ketua BEM gitu kan, dia kelihatan tuh dia ngelit orang kan, gimana dia bisa ngelit orang gitu. Kemudian yang kedua, kalau dia misalnya cuman di level timnya lah, di panitianya, tapi kan dia interaksi sama orang gitu. Saya malah justru bisa gali, kamu pernah ada konflik nggak gitu, teamworknya kayak gimana gitu. Hal-hal itu sangat bisa terlihat ketika kita tahu kandidat kita yang masuk ke kita, secara CV dia pengalaman organisasinya cukup banyak gitu. Banyak itu misalnya ya dalam 4 tahun, setidaknya setahun ada dua atau setahun sekali gitu. Jadi ada empat organisasi yang diikuti, itu udah enak tuh kita galinya gitu Mbak Rifda. Oke, siap. Terima kasih Mbak Rindi untuk Terima jawabannya. kasih, sama-sama. Oke, siap. Ini next ada pertanyaan dari Pak Adi Alvan, tapi ini ada dua pertanyaan yang sudah Oke. sampaikan yang pertanyaan kedua, karena pertanyaan pertama
Prisdakip buat besok ditanyakan di Mas Alvan gitu tentang promosi karyawan soalnya Mbak. Jadi naik jadi leader gitu. Oke, nah yang pertanyaan kedua itu adalah ini kayaknya banyak pertanyaan juga nih di teman-teman. HR yang bagus itu yang seperti apa Mbak? HR yang bagus itu seperti apa? Oke. Balik lagi, culture-nya teman-teman tuh kayak apa? Pinginnya yang kayak apa sih gitu. Kalau saya bicaranya konteks apa ya? Versi saya boleh ya. Kalau saya kan udah ke install nih tentang culture di sini dan saya pada akhirnya membentuk sebuah judgement orang yang bagus itu yang kayak gimana, khususnya di HR ya. Dan saya akan bicara tentang generalnya dan saya akan bicara tentang bahwa culture kalian, culture teman-teman seperti apa yang teman-teman ingin cari di orang tersebut. Kenapa culture gitu? Karena satu, HR itu tugasnya maintain culture yang sudah di-create sama owner. Owner kan pasti sudah sudah mendevelop, sudah membentuk sebuah culture yang emang pengen diharapin gitu kan. Dan itu harus termaintain, termonitoring, ada reward dan punishment-nya oleh si HR. Jadi pastikan HR yang teman-teman lagi mau hire itu fit sama culture teman-teman. Gitu. Dia indikasinya akan cocok apa enggak, ya pastiin culture-nya. Gitu. Itu secara culture. Kemudian yang berikutnya adalah kedewasaan. Kedewasaan ya teman-teman. Jadi saya punya tim, dia baru lulus sebenarnya umurnya 22-23 ya, Mbak Ines ya, Mbak Rizda ya, sekitar itu 22-23, baru join, dia fresh graduate, bahkan dia di unit lain nih, bukan di Aksoro. Dia itu satu orang masih fresh graduate, timnya sekitar 80 orang, manufaktur, di cover super, ya. Itu ini menjadi pola ya, yang mungkin teman-teman bisa ambil, gitu. Kedewasaan. Bayangin dia sendirian, masih fresh graduate, challenge saya ke dia adalah, itu ada 3 lantai, Mbak Ines gitu ya, harus bisa ke touch semua. Terus ketika ada tim yang datang, apalagi nih udah lama nggak ada HR-nya, terus tiba-tiba ada HR, kan jadi semuanya tuh kan merasa, aduh aku apa-apa HR, apa-apa HR. Nah, ini yang terasa di owner sih, kalau kata Mas Alrik, yang awalnya saya ngerasa, butuh nggak ya HR, butuh nggak butuh, pada akhirnya ngerasa apa-apa HR. Nah, akhirnya banyak orang yang datang ke dia dengan segala macam masalah dan sebagainya. Kuncinya satu, dia masih fresh graduate, tapi yang saya ngerasa saya tenang ninggalin dia gitu, dalam kutip ninggalin dia di unit ini gitu, kedewasaan. Dia bisa netral, dia walaupun umurnya belum, ya beda berarti hampir 8 tahun di bawah saya ya, lebih bahkan 10 tahun mungkin. Ketawa, ya lebih dari 10 tahun di bawah saya, tapi secara kedewasaan dia matang gitu. Itu batin saya tenang gitu, karena satu, dia bisa bersikap netral dan dia bisa menjadikan orang lain kayak tempat bicara, tempat ngobrol gitu. Tapi dia bisa tegas juga. Kan yang hebat adalah ketika orang dia tegas, dia galak, tapi orang masih respect gitu. Itu susah-susah gampang loh. Mas Alvan itu, wah tukang nge-push ya, gitu ya. Hebat ya, di dildannya luar biasa sekali gitu. Tapi timnya masih sangat respect. Sabtu Minggu dicariin Mas Alvan masih siap gitu. Itu menurut saya adalah kunci-kunci di mana menjadi HR dia harus netral, dia harus dewasa, lepas ini belum masuk ke kompetensi ya. Jadi culture satu, terus generalnya adalah dewasa, kemudian dia bisa netral karena dia menjadi representatif manajemen dan bisa menjadi telinga buat para tim kita. Gitu. Jadi nggak semua masalah larinya langsung ke owner kan, pusing nanti. itu yang saya sekarang gitu dulu maksudnya kayak dikit-dikit owner gitu. Dulu yang nyariin meja kursi ya Mas Satya, founder dari Inspira juga ya, Mas Satya, Mas Safri gitu. Sekarang kan ke HR. Terus secara kompetensi, kalau misalnya masih fresh graduate tadi ya, tolong dicek kedewasaannya. Terus kedewasaan bisa dilihat dari mana Mbak? Bisa dilihat saat interview. Masalah apa yang paling berat yang pernah kamu hadapin? Itu berapa kali juga saya sering nanya. Oh masalah ketika saya ditinggal keluarga.
mohon maaf ya, misalnya meninggal. Itu sering terjadi dan saya selalu nanya, gimana kamu bisa manage itu dan bangkit dari situ? Apa yang membuat kamu titik terendah dalam hidupmu? Saya kadang-kadang nanya gitu. Kalau buat fresh graduate ya, untuk ngecek kedewasaannya mereka. Gimana mereka bisa memanage lagi kondisi terendah, mereka bisa memanage emosinya mereka. Jangan sampai ketika di kita banyak masalah masuk, curhatan-curhatan, dia lagi nggak mood, oleng, malah dia ngeluarin vibrasi yang nggak bagus gitu. Itu kan bahaya juga. Jadi kalau kompetensi mau fresh graduate ya itu, terus pengalaman organisasi ya minta tolong itu harus dicek juga. Kemudian kalau pengalaman kerja dia minimum 2 tahun paling enggak, dan dia HR generalis. Kalau buat teman-teman yang masih baru mau cari HR, carilah HR generalis gitu. Yang dia pengalamannya dia nggak satu fokus cuma di rekrutmen, tapi dia bisa pernah ada pengalaman buat megang tim yang lain, engagement, kemudian ada development-nya, kemudian ada hiring-nya. Itu menurut saya akan bisa sangat terbantu untuk starting di awal. Itu Mbak Rifda. Oke, siap. Thank you banget Mbak Rindi untuk penjelasannya. Sangat membantu sekali. Thank you. Ini kita langsung ke yang raise hand. Ke raise hand terlebih dahulu. Ini udah ada beberapa. Mungkin boleh dari Pak Netral yang tadi belum sama sekali untuk raise hand. Silahkan Pak Netral, boleh open cam dan juga open mic-nya. Salam kenal Pak Netral. Ya, salam kenal Mbak Rindi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Halo. Ya, salam sehat dan sukses untuk kita semua. Amin, amin, amin Pak. Ya, gimana Pak Netral, dari mana nih Pak? Dari Solo. Ya. Waduh, sama kayak saya Pak. Saya lahir di Solo, numpang lahir. Solo. Iya, numpang lahir. Oke, terima kasih sekali, luar biasa materi yang disampaikan oleh Mbak Rindi dan beberapa masukan memang insya Allah bisa diterapkan di tempat kami. Yang nanti ke depannya kita juga kebetulan sudah ada planning beberapa untuk hire manpower. Seumpama tadi kan ada beberapa langkah ya dari start sangat bagus sekali. Seumpama nih secara kompetensi yang orang kita cari kan ada di level-level tertentu, level-level supervisor ataupun manajer gitu ya. Ya. Itu secara kompetensi insya Allah masuk. Cuma ketika kita tanyakan pengalaman kenapa yang bersangkutan itu resign, cenderung dia akan lebih karena merasa nggak nyaman atau intinya menjelek-jelekan instansi sebelumnya gitu loh. Seperti itu. Tapi kompetensi ini masuk sebenarnya, secara kompetensi masuk. Cuma permasalahannya adalah yang dia jelek-jelekan mungkin kan berbeda dengan kultur yang ada di perusahaan kita lah. Kita menimbang-nimbangnya seperti apa. Mungkin kan di sana dia nggak suka dengan perusahaannya atau menjelekan karena mungkin kulturnya seperti itu. Dan di tempat kita mungkin karena kultur kita berbeda, mungkin bisa nih di sini lah. Kita dalam memutuskannya nanti seperti apa mungkin Mbak Rinda, seperti itu. Pertimbangannya apa yang nanti untuk poin-poin utamanya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Pak Netral. Jadi gini teman-teman ya. Saya sering nanya. Ini bagus nih pertanyaannya, biar sekaligus saya cerita sedikit. Jadi ketika misalnya saya tanya alasan resign kamu apa gitu ya. Ada orang yang bagus juga nih, dia jawabnya, ini mohon maaf ya Kak, saya biasa kadang-kadang dipanggil Kak, belum tahu dia ibu-ibu ya. Saya gini Kak, saya bukan maksud jelek-jelekin. Itu udah poin bagus menurut saya. Itu udah jadi poin bagus. Jadi kayak saya bukan maksud jelek-jelekin dan saya nggak bisa sebut nama gitu. Itu sering terjadi buat orang-orang yang menurut saya integritasnya bagus, tapi dia nggak apa-apa, saya akan keep, boleh diceritain kamu, atau nggak harus yang spesifik banget, personal banget, tapi yang kira-kira bisa di-share ke saya, alasan resign kamu apa gitu. Kalau menurut saya common sekali kok, it's okay Pak, ketika orang bicara tentang saya nggak cocok dengan culture budaya cara kerja di sana gitu. Kemudian saya nggak cocok sama leadernya di sana. It's okay, itu malah justru jadi tabungan di kita gitu. Dan jadi catatan, ketika kita ambil orang ini apa enggak, ketika dia cara penyampaiannya nggak bagus, kan kelihatan ya. Kan ketika ada star, kita harus tahu non verbalnya ya. Kecenderungannya jadi semuanya serba nggak bagus gitu kan. Ada yang bilang ya di sana tuh nggak bagus, gini Kak, saya nggak cocok Kak gitu. Atau dia bilang ya ini kadang-kadang orang yang bagus mungkin bagi yang lain bagus, tapi bagi saya nggak cocok aja Kak gitu. Itu kedewasaannya kelihatan. Tapi kalau kecenderungannya isinya benar-benar yang negatif semua gitu, yang tidak ada maaf, terus malah kadang-kadang malah lost doll gitu. Apa sih istilahnya, kayak dia bisa bocorin semua rahasia, itu biasanya malah saya nggak terima. Gitu kayak, ini integritasnya gimana nih kayak gitu. Jadi menurut saya perlu dicek secara non verbalnya juga gimana proses dia menceritakan gitu ya. Dan ketika pun ada perbedaan culture, karena tanpa interview pun setiap perusahaan emang punya culture yang berbeda-beda gitu ya.
Dan mungkin emang pas kebetulan nggak cocok di dia dan kita bisa menawarkan opportunity ini gitu. Dan ketika misalnya orang itu ngerasa nyaman sama kita, malah justru bisa loyal kok sama kita. Mungkin itu yang selama ini dia cari gitu. Gitu sih Pak Netral. Oke, terima kasih Mbak Rindi. Terima kasih, Iya, sukses. terima kasih. Amin. Ya, terima kasih Pak Netral untuk pertanyaannya. Semangat terus Pak. Oke, next ini ada Mas Rangga. Silakan Mas Rangga. Ya, halo Mas Rangga, ketemu lagi. Halo Mbak Rini. Ya, Ya. ada beberapa pertanyaan. Kalau misalkan masih ada waktu, saya pengen ada 2 nih. Boleh. Boleh. Yang pertama, seberapa penting sih kesan pertama untuk kita hiring calon karyawan sebelum start itu dilakukan? Artinya ketika kita first impression kesan pertama ketemu, apakah itu sepenting apakah? Gitu. Oke. Terus yang selanjutnya, harus seperti apa cara merekrut karyawan, khususnya saya di bidang barbershop ya, di mana barbershop membutuhkan tenaga ahli yang nggak semua orang bisa gitu Mbak. Ketika mereka tidak ada pengalaman di organisasi di perusahaan sebelumnya, apakah cukup untuk kita melihat dari sisi kulturnya aja gitu? Oke, siap Mas Rangga. 2 pertanyaan ya, oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi satu gini ya, tentang seberapa penting kesan pertama. Jadi saya pernah dapat training tentang onboarding program sih sebenarnya. Tapi ini saya rasa bisa dikaitin dengan di sini gitu. Jadi di onboarding program ini cerita tentang ketika tim baru pertama join. Di training itu saya diceritain tentang ini namanya first impression. Kesan pertama begitu menggoda. Karena mereka tidak akan mengingat gitu. Misalnya Mas Rangga lagi ngomong apa gitu. Yang ditanyain lagi apa gitu waktu pas interview. Tapi yang mereka akan capture dan mereka akan simpan di memori mereka adalah momen. Momen apa yang dirasain. Dan momen itu bisa nggak bagus, bisa bagus gitu ya. Gampangannya kan gitu. Dan kita ingin kuncinya menciptakan momen itu. Dan sebelum sampai penting nggak penting, kita sendiri deh gitu. Misalnya kita ada kandidat, first impression, balikin ya, first impression yang mereka itu nggak bagus, ngomong kaku, terus ngomong apa adanya, maksudnya kayak nggak jelas, ngomongnya nggak jelas, kaku, nggak sopan gitu. Kita sebagai orang yang interview pasti juga first impressionnya nggak mau, udah cut, nggak mau gitu ya. Hati-hati ketika itu terjadi dengan orang lain. Ketika kita tidak bisa menciptakan first impression yang bagus, satu, ketika dia kandidatnya bagus, dia kabur. Nggak enak orangnya. Wah, itu sedih banget sih, apalagi dia bagus loh, ya kan? Tapi karena kita kepleset, kita nggak memberikan first impression atau kesan pertama di mereka gitu. Kandidatnya kabur. Kedua, brand company kita itu yang saya sangat rasain sih, teman-teman, ketika talent ini makin pintar gitu ya. Rekruter tuh pada suka cerita gila. Zaman sekarang tuh sosial media itu sangat membuat orang bisa mencari tahu tentang company kita gitu. Dan ketika itu tidak bagus, orang itu akan bisa cerita sama orang lain. Jangan melamar di situ, gak enak gitu. Bahkan ada teman saya kemarin habis interview di perusahaan besar, akhirnya nggak enak, nggak jelas gitu. Wah, itu makanya gue nggak ambil gitu. Jelasinnya nggak bagus gitu. Nah, itu malah justru jadi hilang lagi. Company kita juga jadi keseret kan secara brand company. Jadi menurut saya first impression itu penting karena kita bisa menjaga secara image company kita, image employer kita, gitu, image tim kita gitu. Kemudian kita nggak kehilangan kandidat yang bagus itu jadi saya balikin ya, ketika kita ngelihat orang first impression yang nggak bagus, kita aja nggak mau gitu. Dan begitu pula sebalik ya, ketika orang itu nggak bagus ya kita sendiri juga nggak mau ya. Jadi kayak mutualisme lah, sama-sama gitu. Yang pertama, masalah. Terus yang kedua cara merekrut barbershop membutuhkan tenaga ahli. Ini setuju. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada teknis khusus, ini selain barbershop ya, ada teknis-teknis keahlian yang khusus secara kompetensi,
setelah proses interview, teman-teman boleh kasih technical test, Mas Rangga. Kasih mereka technical test gitu. Kalau misalnya dia udah punya pengalaman, ya langsung kasih technical test. Seperti saya nih, misalnya saya mau hire copywriter, saya kasih technical test, mereka suruh bikin konten dalam waktu 3 jam. Kirim ke saya bisa lihat tulisannya kan, teknisnya kan. Terus saya share ke user saya, oke apa enggak. Terus kalau misalnya yang lainnya, kalau konteksnya tadi barbershop, kalau misalnya dia udah pengalaman ya langsung aja dikasih. Coba kan ada ya, saya nggak tahu kalau saya pernah lihat sih kayak di Google itu kan ada dami rambut gitu ya, misalnya ya. Suruh mereka coba cara nyuci rambut gimana, cara motong gimana gitu. Itu bisa juga terjadi gitu. Terus kalau misalnya dia fresh graduate ya mau nggak mau kita harus ada training, teman-teman. Dia potensinya bagus gitu ya. Kita harus kasih dia training, diajarin dulu gitu. Makanya ada yang namanya tadi onboarding program gitu, kayak jelasin culture sama dijelasin secara teknis pekerjaan. Seperti itu sih Mas Rangga yang bisa coba dilakuin, kasih technical test. Mereka untuk nyobain langsung, terus kita bisa nilai orang ini bagus apa enggak secara kompetensi di luar culture. Gitu Mas Rangga. Baik Mbak Rini, terima kasih pemaparannya. Sangat bermanfaat buat perusahaan kami ya. Terima kasih Mas Rangga, thank you. Thank you Mas Rangga. Oke Mbak Rindi, ini buat menutup pertanyaan, satu pertanyaan penutup ya Mbak ya, sebelum kita break nih Mbak. Yang jadi pertanyaan yang bisa men-summarize sesi kita di sesi pertama ini gitu. Ini pertanyaan dari Bu Erni. Bagaimana cara agar kita tidak kecolongan dengan perilaku pelamar saat interview? Jadi kan kalau kemarin ada yang CV-nya bagus Mbak, tapi ternyata ketika bekerja kok kurang gitu. Nah, ini ketika interview ini bagus Mbak gitu, tapi ternyata saat bekerja ini bad attitude. Nah, ini tuh gimana nih Mbak, biar kita nggak kecolongan hal-hal tersebut? Oke, satu saya pakai referensi cek sih kalau sejauh ini ya. Satu pakai referensi cek, terus kalau misalnya teman-teman mau pakai psikotes itu boleh. Nah ini saya kemarin belum lama kerja bareng sama salah satu, dia calon master psikolog gitu ya, real psikolog gitu. Kalau saya kan ngambilnya yang bisnis, ini yang psikolog gitu. Emang diajarin buat ngetes, buat interpretasi. Jadi banyak yang salah kaprah ketika kita mau psikotes. Itu semuanya langsung bisa ngasal make. Gitu. Secara idealnya ini ya, kita bicara ideal, secara etika itu sepahaman saya psikotes itu tidak boleh dibaca hasilnya sama orang yang dia tidak punya license ya, dalam tanda kutip dia psikolog gitu. Saya S1-nya psikologi gitu. Saya disuruh baca psikotes, saya tidak boleh gitu. Karena untuk kevaliditan dan reliabilitas secara hasil. Jadi itu kalau mau dipakai boleh. Kalau misalnya nggak punya psikolog, pakai ini. Biasanya kerja bareng sama lembaga-lembaga psikologi. Di kampus-kampus, di UGM ada, kalau di Jogja di Sanata Dharma juga ada. Itu buat kolaborasi kalau mau ada psikotes. Itu bisa ngetes itu juga. Terus tadi ya referensi cek itu bisa. Terus onboarding program. Kami di Aksoro itu ada onboarding kurang lebih 5 hari gitu ya. Di 1 minggu lah 5 hari. Terus di hari terakhirnya kita ada yang namanya mini challenge gitu. Kayak Mbak Rifda nih kemarin challenge-nya makan gratis di hotel ya Mbak ya. Terus kemudian ada yang ngompreng dari kantornya Aksoro ke Parangtritis tuh berapa kilo tuh. Harusnya kalau naik mobil mungkin sejam kali ya Mbak Rifda ya. Itu mereka disuruh ngompreng. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika mental diuji, karakter muncul. Ini ujian buat mereka juga. Dan ketika onboarding saya sudah sampaikan, kalau kalian merasa nggak cocok pada akhirnya, kami nggak maksa kok. Kayak gitu. Kalau teman-teman ngerasa, oh ini berarti ada investasi yang akan dikeluarkan, yes. Gitu. Karena ya kita mau bangun tim gitu, pasti ada investment. Tapi ketika pada akhirnya, ini yang dirasain di Aksoro sekarang ya, ketika pada akhirnya orang-orang yang terbaik sama kita, produktivitasnya pun juga makin meningkat gitu. Kayak kesulitan timnya pun juga makin terasa. Gitu sih Mbak Rifda. Jadi hal-hal yang mungkin bisa dilakukan untuk kita ngecek. Dan referensi cek itu powerful juga sih. Dan ini sangat familiar banget di dunia HR, kayak sesama HR kayak kenal nggak ini gitu. Oke nggak orangnya itu sesama HR tuh. Jadi pernah ada teman saya, dia secara itu kurang bagus, nggak ada di sini gitu. Terus dia apply ke beberapa tempat, terus nggak diterima karena itu HR-nya pada tahu orangnya nggak bagus gitu. Jadi kalau misalnya mau cek referensi itu
HR biasanya akan bisa mensupport sih untuk memberikan data itu Mbak Rifda dan teman-teman. Gitu Mbak Rifda. Oke, siap. Wih, siap teman-teman, kita boleh berikan tepuk tangan untuk kita semua di sesi pertama ini. Thank you Mbak Rini. Thank you teman-teman. Oke, thank you banget Mbak Rini untuk pemaparan di sesi pertamanya, luar biasa sekali. Tadi kita udah belajar tentang interview, terus acceptance dan juga rejection gitu ya teman-teman. Jadi makin kegambar, semoga teman-teman makin kegambar dengan adanya simulasi tadi. Kita nanti setelah habis ini akan masih ketemu lagi di sesi kedua. Kita akan mulai membahas tentang development gitu ya Mbak Rini ya. Kita akan mulai membahas tentang development, jadi silahkan kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat-nya. Nanti kita akan bahas di sesi kedua. Gitu ya Mbak Rini dan juga teman-teman. Betul. Nanti mungkin Mbak Rifda kalau misalnya nih just in case ya, karena balik lagi ke masalah waktu gitu, kalaupun ada nih kan ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa kayak pas yang offline kemarin ya, nanti bisa ngomong sama tim Aksoro, nanti saya biasanya bantu replay jawabin by voice note sih, saya seringnya voice note atau lewat tim saya, jadi tenang aja kalau misalnya masih ada yang rasa gatel gitu ya, Mbak Rini tolong garukin gitu, pingin nanya, boleh nanti kalau misalnya, harapannya sih kita bisa nyapu semuanya, tapi kalau in case nggak ada, teman-teman boleh note juga, nanti Mbak Rifda dan tim yang di sini boleh dicatat gitu ya. Siap banget Mbak Rini, thank you banget udah bersedia juga untuk nanti balesin via voice note atau misalkan nanti dari tim Aksoro lah nanti yang akan membantu teman-teman gitu ya Mbak ya.